Well, I believe you have already read and watched, or all in all prepared for our meeting today. That is about neoclassical era of English literature. However, as I saw in your preparation through your questions, I could understand that some, it's not misunderstanding, but it's the topic is very broad for us. So when I say neoclassical era, it makes sense when you in the end explore so many topics related to neoclassical era, such as painting or architecture or history or literature, and then governmentship, and so on and so forth. And also it also makes sense for me to find that you also explore not only the neoclassical period or era in England, but it's like it's kind of a broader neoclassical perspective. Therefore, this meeting is aimed to clarify our focus of the study of English literature related to neoclassical era. Yeah, so this meeting aimed for that. However, before we go to the material, I would like to see how much your understanding, like verbally. Let me begin by the question. After you prepared yourself related to neoclassical era, please tell me one thing that you have already learned about neoclassical era. Well, it's pop-up quiz, so you may answer. Jangan lupa catatan pahala kalian ya. Anybody want to tell? What have you learned, or what do you understand about neoclassical era in English literature? Anybody? Neoclassical era was born in Rome, Italy. Okay. What else? The other? How about the other? It was written between 1660 and 1798. Okay, good. What else? The other? Thank you, Ramawati. Neoclassical era. Ma'am. So Desla, is it Desla? Yes, ma'am. Okay. I was read in the source. The neoclassical era is the comfortableness time in England. The comfortableness time in England, what do you mean? What do you understand?
people would meet at coffee house and then talking about politics. Like they have a freedom in neoclassical era. Okay. Thank you. What else? The other? How about the other? Wow. Yang lain gimana? Eranya neoklasikal disebut neoklasikal karena penulisnya melihat kembali ke cita-cita dan bentuk seni pada zaman era klasik, Yaitu? itu menekankan kepada tatanan dan keadaan kendali rasional daripada para pendahulu Renaissance. Okay. So when we have the term neoclassical, then it's the neo and classic, right? So the new form of classic, right? So what kind of classic? What does it mean here by classic? It's classics because they are really got inspired by the ancient Greece and the ancient Rome. Okay, good. Oke, jadi cikal bakalnya itu ya neoklasik gitu kan ya. Jadi di era ini they appreciate and they want to re-alive the classic period, which refers to Greek and Roman classic. Classic here mean Greek and Roman. So when we talk about Greek and Roman, did we talk about Greek and Roman at the very earlier study? Kita ngebahas nggak sih sedikit tentang Greek and Roman itu? Jadi kalau setelah kalian mempelajari neoklasikal, what is your understanding about Greek and Roman literature or Greek and Roman life? Apa sih ciri-ciri Greek and Roman life itu atau contohnya apa sih? Jadi kan mereka mau menghidupkan kembali semangat atau jiwa ini ya kehidupan klasik gitu kan, kehidupan dalam artian politik dan juga sastra di era Yunani dan era Romawi gitu kan. Bisa kasih contoh nggak? Seperti apa sih like Roman and Greek classical life, contohnya yang dihidupkan kembali di era neoklasikal? Atau pengertian kalian deh, Greek and Roman classic itu seperti apa?
Bagaimana? Oke, well, saya ganti pertanyaannya. Berarti itu masih harus kita bahas lagi nanti ya. Pertanyaan selanjutnya, di era neoklasikal itu terjadi dibagi menjadi beberapa stage kan. Eranya sendiri panjang ya. Neoklasikal dari tahun berapa? 1660 gitu ya, sampai 1798, hampir tahun 1800. Artinya memakan waktu berapa abad itu neoklasikal itu sendiri? 6, 7, 8, 200 tahun lebih ya. Era ini terjadinya 200 tahun lebih ya kan. Bandingkan dengan era Old England dulu yang kita belajar di awal, yang terdiri dari Middle Age. Middle Age itu kan terdiri dari dua bagian gitu ya. Ada Old England atau Anglo-Saxon, yang keduanya kan medieval gitu kan. Itu terjadinya juga lama kan eranya, itu sekitar satu milenia kan, dari tahun 500 sampai tahun 1500-an kayak gitu. Ya, so it's a long period, a long era sampai masuk ke Renaissance. Renaissance relatively short kalau dibandingkan dengan medieval atau dibandingkan dengan neoclassical gitu. It's pretty short. Oke. Apalagi tadi saya mau bilang itu. Ya, jadi coba kita bahas neoclassical era biar nggak ke mana-mana gitu ya. Maksud saya gini, kan mata kuliah kita, kalian harus ingat mata kuliah kita ini adalah English literature, ya kan? Walaupun ketika kita membahas literature, kita tidak bisa lepas dari history, politik, government, terus tuh philosophy, ataupun apapun yang terjadi pada masa itu gitu ya, timeline, a certain period, kita tidak bisa lepas. Tapi we have to remind ourselves that our focus is literature. Artinya fokus kita adalah pada karya sastranya, kayak gitu ya. Bukan karya sastra, pada sastra. Dan sekali lagi saya bilang, sastra itu sendiri memang tidak bisa berdiri sendiri terlepas dari sejarah, culture, dan lain-lainnya. Let me show you the screen. Nampak screen-nya? Halo. Kelihatan, ma'am. Oke. Yes, ma'am. Jadi, ketika kita membicarakan neoklasikal itu, once again, it's really broad, sangat luas cakupannya, karena kita membicarakan masa, membicarakan era. Does it mean we need to know every single thing? If we can, it's really awesome and amazing. But because this is the introduction to literature, so at least we know, in the, what you call it, the milestone, the representative, or the famous one. So let me start this presentation.
Ya, di sini dia bilang neoclassical itu the period of enlightenment. Padahal sebenarnya saya agak kurang setuju dengan istilah enlightenment di sini karena enlightenment itu sendiri merupakan term untuk Renaissance. Renaissance itu kan dari bahasa Latin atau Old French, dari kata naissance itu artinya birth, renaissance artinya lahir kembali atau enlightenment kayak gitu, abad pencerahan. Ya, but out of that, here we go neoclassical. Seperti tadi udah disebutkan dari kata neo dan classical kayak gitu kan. So tadi udah ada yang bilang di neoclassical ini merupakan age of reason, eranya beralasan, age of logic. Terus tuh the period of enlightenment. Kalau kemarin di eranya Renaissance itu kan awalnya kayak gitu. Tapi di neoklasikal ini disinilah berkembang dan bentuk-bentuk reason dan logic itu benar-benar terimplementasikan pada era ini neoklasikal. Seperti contoh pada masa neoklasikal lah siapa namanya itu Newton, tahu ya Sir Isaac Newton? Ya, dia yang pada era inilah Sir Isaac Newton itu menyatakan teori apa sih Isaac Newton itu? Hukum Newton. Ya, hukum Newton itu tentang apa sih? Pelajaran Gaya. fisika. Gravitasi, Gaya. Ya, gravitasi. Ya, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2. Anyway, we are not talking about apa itu isi hukum Newton 1 dan apa itu rumus gravitasi pada mata kuliah ini. What we want to learn here is that the fact teori-teorinya Newton itu tercipta dan lahir pada zaman neoklasikal. Oke. Nah, dan disitulah makanya juga disebut era of logic. Karena hukum fisika itu kan hukum logik ya. Kayak apel jatuh dari pohon, it's just logic. And more logic when you can count it, right? The speed, you know, like seperti itu. So that's one of the example. Contoh kalau ini neoklasikal ini merupakan era logic. Dan juga di zamannya neoklasikal inilah apa sih namanya ekspansi what you call it penjelajahan dunia semakin berkembang. Kan awalnya kan kemarin tuh di Renaissance sudah memang berkembang ya. New England udah ada, tapi di era inilah yang lebih terimplementasikan lagi. Kemudian juga di era ini juga kamus bahasa Inggris pertama dibuat. Jadi zaman sebelum neoklasikal itu nggak ada kamus bahasa Inggris kayak gitu. Nah di era inilah kamus bahasa Inggris juga dibuat kayak gitu. So that's why it is called enlightenment, you know, yang like the implementation of the enlightenment neoclassical. Ya, kalau tadi bilang nama neoclassical ini berawal dari neo artinya new dan klasik yang kepengen kembali lagi ke bukan kepengen kembali sih but reborn the classic taste in many ways gitu kan ya. And nanti kita akan menemukannya mengapa kayak gitu. Kemudian ya di sini juga tadi seperti saya bilang fokus kita adalah pada literaturnya. Nah kalau tadi kan yang kita bahas kan Newton itu kan fisika gitu ya, terus tuh apalagi eksplorasi itu kan lebih ke like geography kayak gitu ya. Nah, so what about literature?
Nah, literature seperti yang kita tahu, literature atau sastra is the reflection of the life, right? Itu katanya si Plato. Plato tuh bilang dengan teorinya mimesis itu is the mirror of the mirror, you know, the mirror of the mirror of life. Jadi karya sastra itu cerminan hidup. Gitu. Artinya apa? Ketika pada saat itu fokus kehidupan ada pada reason, logic, maka karya-karya sastranya juga seperti itu. Makanya seperti saya katakan di awal tadi, kita tidak bisa melepaskan sastra itu hanya sastra aja, karena selalu ada kaitannya dengan another field seperti geography, you know, history and so on and so forth. That's why it becomes wider and broader kayak gitu. Oke. And kemudian ya, the age is concerned with nature kayak gitu, seperti kalau tadi yang eksplorasi kayak gitu, terus tuh seperti yang Newton, teorinya Newton. Makanya di era inilah juga kind of dimulainya kalau sekarang kita menyebutnya sebagai science fiction kayak gitu ya. Dan di era di sinilah dimulai science fiction itu. Tapi namanya nggak science fiction, karena science fiction itu kan is a new term, right? Di sini disebut komposisi kayak gitu. Oke. Oh ini, oh bukan, lagi kuliah online. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Mem. Oke. Nah, jadi nih kalau ntar malam aku tuh nggak siap. Gimana nih? Can you mute yourself? Aku umumkan aja ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini nanti kita akan menemukannya. Ya, karya-karya sastranya bentuknya apa? Parodi, esai, satir, letter, fable, melodrama, rhyming with couplet kayak gitu ya. Parodi itu apa sih? Parodi itu dosen kita dulu ya, Pak Rodi. So, Pak parodi itu kayak sindiran tentang kehidupan gitu ya. Sama dengan satir itu juga sindiran kehidupan kayak gitu. Dan di era ini juga banyak sekali ditulis esai-esai yang apa sih? Jadi kalian perlu ketahui kalau yang namanya literature itu tidak hanya fiction, oke? Tapi juga yang non-fiction seperti historical writing, you know, essay, you know, it includes in literature. Jadi cakupan literature itu sendiri tuh luas, and it includes philosophy, like philosophical writing itu juga masuk dalam literature kayak gitu kan. Because again, literature is the reflection of life, gitu kan. Oke. Kemudian tadi kan sudah kita sampaikan kalau neoclassical period itu panjang kan, dari tahun 1660 sampai 798. Does it mean during those time it's just one thing happened? No, it's really complex, you know. Pada saat itu kan Indonesia merdeka 75 tahun aja banyak yang terjadi di dalamnya gitu ya, apalagi sekelasnya Inggris kayak gitu dengan segala konflik-konflik di dalamnya, pasti banyak sekali yang terjadi. However, all in all, kita bisa membagi neoclassical period ini menjadi 3 stage atau 3
tiga periode. Yang pertama Restoration, yang kedua Augustan, dan yang ketiga Age of Johnson. Nah, kita akan mulai dari Restoration-nya dulu. Yang pertama kan Restoration kan. Jadi kenapa disebut Restoration itu pertama? So when we talk about this period, we are talking about history, right? Itu yang miss mem. Kalian bisa mute kalian semua, mana sih mute? Enggak. Bentar. Mereka nih nggak sadar bahwa kalau mereka nih bikin berisik. Oke, udah sadar. Ya kan banyak balik ini. Restoration. Ya, Restoration period dimulai dari 1660. Kenapa disebut Restoration? Let us recall back our Renaissance time. Jadi Renaissance time itu kan dimulai dari Henry VIII ya. Siapa sih Henry VIII itu? Kita balik dulu ke Renaissance kemarin biar tahu kenapa Restoration ini terjadi. Kenapa disebut Restoration? Apa sih Restoration tuh? Restore. Tahu restore? Tahu kan kalau data kalian restore itu menyetor ulang, menempatkan ulang. Makanya disebut restoration. Oke, we go back dulu. Tahun di eranya Renaissance, eranya awal-awal itu kan eranya Henry VIII. Masih ingat siapa Henry VIII? Raja Inggris, Mem. Ya, betul. Karena kita bicara. Ya, apa lagi? Apa yang kalian ketahui tentang Henry VIII? Dia Raja Irlandia pertama di Inggris. Apalagi? Anak dari Henry ke-7. Iya. Kemudian Henry VIII punya anak. Siapa anaknya Henry VIII? Elizabeth pertama. Ya, Elizabeth I yang akhirnya menjadi ratu kan, yang menguasai Renaissance lumayan lama. Nah, seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya, Henry VIII itu kan punya istri berapa? 6. Punya anak, ya hampir dari semua istrinya dia punya anak kayak gitu. Tapi konflik yang terberat terjadi pada saat itu kan ketika Henry VIII meninggal dan tahta diteruskan ke King Edward kalau nggak salah ya. Dan kemudian dia meninggal usia 14 tahun. Alternatifnya kan ini tahta jatuh ke Elizabeth atau ke Mary Stuart kan? Ingat nggak siapa Mary Stuart itu? Saudaranya istri pertama. Ya, anak Henry VIII dari istri pertamanya. Nah, si Mary Stuart ini kan karena konflik gitu, dia kan berkuasa di Scotland ya, dan pada saat itu Scotland dan England itu kan clash kan, karena Scotland itu dipimpin sama Mary Stuart, sedangkan England itu dipimpin oleh Elizabeth, dan mereka perang yang akhirnya mati Mary Stuart, kena penggal Elizabeth kan. Bukan Elizabeth yang meninggal, maksudnya karena Elizabeth itu ratunya, berarti kan dialah yang itu ya, yang di eranya dia lah, di era kepemimpinan dia lah eksekusi Mary Stuart. Tapi apakah kekuasaan Mary Stuart ini berakhir? Officially berakhir, tapi pengaruh-pengaruh Mary Stuart di Scotland dan di Prancis, karena waktu itu Mary Stuart sempat bukan diasingkan sih, di apa sih namanya,
diungsikan gitu ke Prancis. Jadi Mary Stuart punya pengaruh yang cukup besar di Prancis. Nah, ketika Elizabeth turun tahta dan meninggal, maka itu itulah momen ketika restoration itu mulai. Karena pada saat itu keluarganya dari the Stuart family, dari istri pertamanya Henry ini, mereka punya heir itu, keturunan gitu ya, yang berpotensi menjadi raja. Namanya siapa namanya? Charles II ya. Nah, Charles II ini dibesarkan dan dididik di Prancis. Dan pada saat itu Prancis itu adalah Catholic. So when we talk about the political issue in England or in Europe during the old period, itu tuh tidak semata-mata kita membicarakan tentang oh ini anaknya ini jadi raja ini, oh ini is like just drama, no. Tapi itu juga ada involved religion exposure dan juga political at the same time kayak gitu. Jadi kalau seandainya hari ini orang masih juga bertengkar di politik bawa-bawa agama, itu memang dari dulu pun, dari zaman Nabi dulu pun macam itu gak modelnya. So yeah, so by means of Catholic kayak gitu pada eranya Elizabeth itu kan Catholic itu kan nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh kan? Bukan nggak boleh sih. There was a moment di England itu Katolik. Then there was a moment that England is no longer Catholic. Momennya itu pada saat Henry VIII menikahi Anne Boleyn, ibunya si Elizabeth. That's why Elizabeth born as a Protestant. Ya. Nah, dan itu adalah cikal bakal terjadinya juga perang antara Protestan sama Catholic ini gitu ya. Dan karena waktu itu Elizabeth yang berkuasa, so England Protestan. Nah, kemudian Elizabeth tiada dari keluarga Stuart yang di Scotland dan di Prancis itu punya kepentingan agama juga di dalamnya, yaitu to restore not only the government but also the religion. Makanya muncullah istilah Puritan tadi. They want to purify, like going back to the real Christianity. Nah, akhirnya itulah dimulainya restoration itu. Kemudian rejimnya Cromwell gitu ya, menguasai parlemen. Dan nanti di selanjutnya kita juga akan membahas karena intrik politiknya is really like complicated kayak gitu. Tapi inti besarnya adalah pada era inilah di restore Catholic kembali dengan berkuasanya Charles yang di backing sama Prancis. Oke, ini dia. British King restoration to the throne after a long period of Puritan domination in England. Ya, gejalanya adalah French tadi gitu kan. Dan it's religious and political background. Jadi setelah restoration terjadi, maka di England pada saat itu balik menjadi Catholic gitu ya. Nah, yang mau kita fokuskan adalah writernya gitu, writer pada zaman neoklasikal periode pertama, yaitu periode restoration itu kita punya
Dryden, kita punya John Milton, ya. Jadi you know, kalau misalnya kalian belajar atau kalian kuliah di sastra Inggris, ini we talk about this in different class, you know, nggak satu aja diborong habis kayak gitu. So that's why in this class we will not go